Bab ke-34, saat Vanya pergi. Pukul 10 malam, Lilo tiba di rumah Nathan. Nathan sudah menunggunya di teras rumah sejak tadi. Setelah menutup pagar, Nathan mengajak Lilo duduk-duduk di balkon. Ia membawa serta beberapa cemilan dan 2 minuman kaleng. "Rumahmu sepi bener kayak kuburan, Nak," ucap Lilo. Begitu ia duduk di bangku. "Dah mulai merindukan istrimu belum nih?" Begitu mobilnya pergi, aku dah langsung senut-senut. "Lilo, gak nyangka kalau ternyata aku bisa sebucin ini sama dia. Aku juga lagi bucin abis sama Rati. Aku sangat lega. Akhirnya berani nembak dia." Nathan sontak menolehkan kepalanya pada Lilo. "Kalian udah jadian?" Lilo menjawab sambil tersipu-sipu. "Udah, tadi." Kemudian Lilo menceritakan pada Nathan segala hal yang ia tahu tentang Rati. Nathan merasa takjub dengan apa yang didengarnya barusan. "Luar biasa. Ternyata ada berlian yang tertutup lumpur di rumahmu, Lilo. Dan setelah 3 tahun kamu baru berani nembak Rati. Kamu sungguh terlalu, Lilo." Nathan menirukan logat bicara sang raja dangdut. "Terus, rencana kalian apa selanjutnya?" "Menjalin hubungan diam-diam." Lilo mengendikan kedua bahunya. "Ya, mau gimana lagi? Mau gak mau ya kita backstreet dulu lah, sambil lihat kondisi. Aku mau meluluhkan hati mamaku dulu. Aku takut hubungan kami akan ditentang mama papaku. Tapi dengan segala kelebihan yang dimiliki Rati, kurasa om dan tante mau menerima dia sebagai menantulah. Apalagi, mamamu kan moderat sekali tuh orangnya. Easy going, serba wawas, dan berpikiran luas. Papamu kayaknya juga kurang lebih sama kayak mamamu sifatnya. So, don't worry, Lilo. Aku mendukung hubungan kalian. Dan kudoakan semuanya lancar sampai di pelaminan. Amin, kuaminin doamu, Nak. Mumpung saat ini kamu dalam keadaan teraniaya karena ditinggalin Vanya. Kan katanya 2 orang yang teraniaya makbul, bro. Beda konteks sekali. Loh, aku lebih ke merana dibandingkan teraniaya. Duh, 3 hari lama bener sih ya. Susul dong. Pakai pesawat. Jogja Jakarta dekat pun. Takutnya tuh ntar aku digaplok mama. Soalnya mereka tuh mau ngadain girls time gitu. Loh, kalau selama menikah sama mantannya Rati gak dia apa-apain, artinya dia masih perawan ting-ting dong ya. Ya, begitulah. Namanya juga rezeki anak soli. Komentar Lilo sambil cengengesan. "Selama kerja di rumahmu, dia pernah pulang kampung gak sih? Kalau lebaran gitu, dia gak pingin pulang nengokin kedua orangnya emangnya? Tiap lebaran, Rati ambil cuti. Tapi dia pulang ke rumah saudaranya di Kulon Progo. Dia gak berani pulang ke rumahnya. Soalnya kata saudaranya itu kedua orang tuanya belum memaafkan kesalahan Rati." Nathan menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kayaknya kedua orang tuanya Rati bakalan jadi penghalang hubungan kalian juga deh. Loh, selamat, Lilo. Ujianmu bakalan lebih sulit. Setan kamu, Nak. Katanya kamu mau ngomongin sesuatu. Apaan?" Nathan sontak menepuk dahinya, karena lupa. Ia kemudian menceritakan kejadian yang menimpa Nathan dan Vanya di bengkel Wildan beberapa waktu yang lalu. Gantian, sekarang Lilo yang melongo. "Kok baru cerita sekarang sih, Nak?" "Kuilah revenge, kasih pelajaran sama bajingan itu. Keenakan dia kalau kamu tim-tim aja, sementara dia punya niat sejahat itu sama Vanya," ujar Lilo dengan berapi-api. "Tapi kata Vanya, aku gak boleh membalas perbuatannya, Lilo. Vanya takut, nanti malah jadi panjang urusannya. Gak bisa gitu, Nathan. Oke, gini aja. Biar aku deh yang handle masalah balas dendam. Menurutmu, enaknya diapain itu bengkelnya? Dibakar? Jangan vandalis, Lilo. Kalau ketahuan polisi, kamu bisa dipidana. Sewa tukang pukul untuk sekedar bikin dia lebam-lebam aja. Gimana? Tapi pokoknya jangan sampai si Vanya tahu tentang hal ini. Kamu tuh suka keceplosan kalau ngomong. Entar kalau ternyata tukang pukulnya kebablasan mukulinnya karena saking gemesnya sama dia terus akhirnya bikin dia koit. Gimana? Kita juga bisa kena loh." "Ya udahlah, kita ngikut kata si Vanya aja. Tak semua dendam harus dibalaskan. Gak jadi ngerjain Wildan nih, kita.
Gak, tidur aja yuk. Capek ngemil aku. Kita seranjang. Nah, enggak. Aku tidur di ranjang, kamu tidur di toilet. Berisik melulu kamu tuh kayak si Vanya. Lilo ngakak. Bukannya apa-apa, aku takut dihilafin kamu. Nah, bisa aja kan di saat nafsu muda di ubun-ubun, kamu menghilafi aku karena gak ada Vanya. Kan kata orang tak ada akar, rotan pun jeti. Nah, tak ada Vanya, Lilo pun jeti. Nauzubillah, amit-amit ya. Allah, kamu kira aku AC atau DC apa? Kamu kira aku suka bermain pedang-pedangan apa? Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Tapi Nathan belum mampu memejamkan matanya. Lilo, kamu belum tidur kan? Belum. Aku lagi melamun jorok bersama Ratih. Kamu gak bisa tidur mangnya? Iya. Rasanya tuh aneh banget tidur tanpa Vanya di sisiku. Mana aku biasanya melukin dia lagi. Oh, kamu pingin melukin aku? Enggak. Dodol. Terus kamu pingin diapain dong? Kasih aku tebakan atau joke lucu deh. Kayak yang Vanya lakukan tiap malam sebelum kami tidur. Oh, oke. Siapa takut? Pertanyaan pertama. Sebutkan nama artis yang selalu dibutuhkan pada saat listrik hampir habis. Emang artis ada yang jualan pulsa listrik? Ada dong. Namanya Adipati Dolken. Nathan ngakak seketika. Itu Adipati Dolken? Lilo. Oke, next. Mia apa yang ditakutin sama semua orang? Gak tahu. Miskin, Nathan. Untuk sesaat Nathan merasa blank. Miskin? Maksudmu? Iya, Nathan. Oke, next. Kalau misalnya kita ke masjid, terus kita nyuri kotak amal, apakah itu artinya apa amal kita akan bertambah? Kali ini Nathan ngakaknya lebih keras. Iya, amalmu bertambah. Tapi abis itu digebukin warga rame-rame ampe kamu gak bisa membedakan mana bidadari dan mana kunti. Terakhir nih, nah, menurutmu, boleh gak sih kalau mandi junub diganti dengan mandi bola? Kan sama-sama mandi tuh. Buat kamu boleh, Lilo. Tapi abis itu kamu langsung dikaplok sama malaikat, terus langsung disuruh masuk ke neraka lewat jalur undangan. Gak pakai seleksi. Jawab Nathan sambil ngakak. Sabtu, dini hari. Laura tiba di rumah kontrakan sekitar pukul 4:30 pagi. Ia senyum-senyum sendiri, mengingat apa yang sudah direncanakannya bersama Wildan tadi. Aku dan Wildan akan menjadi partner in crime yang sangat sempurna. Tak sabar rasanya memulai konspirasi besar untuk memisahkan hubungan Nathan dan Vanya itu. Tak sabar rasanya menunggu Nyonya Bramantia pulang dari Jakarta, agar rencana bisa dieksekusi, ucap Lor dalam hati. Ketika ia sudah berada di dalam rumah, Lor merasa heran, karena tak mendengar aktivitas Vivi di pagi hari. Biasanya, gadis itu selalu bangun pukul 4 pagi. Setelah mandi ia salat subuh dan dilanjutkan dengan tadarus pagi. Setelah itu, ia memasak nasi, mencuci piring dan menyapu lantai. Kemudian keluar membeli sayur dan lauk matang, lalu bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Laura mendengkus kesal. Pasti saat ini Vivi minggat ke rumah Bu Burhan, satu-satunya tetangga yang mau berhubungan baik dengan Laura dan Vivi di lingkungan situ. Mengingat ini weekend, di mana sekolah sang adik libur, Laura akhirnya membiarkan saja aksi minggatnya sang adik itu. Toh, nanti dia akan kembali lagi ke rumah ini, seperti yang sudah-sudah, pikirnya. Laura memutuskan untuk segera tidur, karena kantuk sudah menderanya sedari tadi. Sebelum memejamkan matanya, ia sempat berbisik. Aku adalah the next Nyonya Nathan Abishaka. I love you, Nathan.